sambil nantinya Ustaz menjelaskan, Bapak itu tolong siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita awali dulu Ustaz ya. Baik. Jadi Ustaz, ini ada yang kita anggap itu penting Ustaz. Salah satunya adalah gimana sih Ustaz awal disyariatkannya puasa dan sejak kapan Ustaz? Bagaimana kronologisnya? Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita semua di masjid yang mulia ini, dan kami himbau kepada seluruh ayah bunda yang sudah berhadir agar berniat i'tikaf selama kita berada di masjid, dan mudah-mudahan begitu selesai acara dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan nanti dalam proses ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Baik Ustaz, yang pertama masalah apa tadi Ustaz? Awal disyariatkan puasa. Masalah syariat puasa. Ya. Kapan pertama sekali puasa ini disyariatkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad, dan kapan Muhammad ini mengajarkan kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita hari ini? Ketika kita buka kitab sirah dan tafsir asbabun nuzul dan sebagainya, kita dapatkan bahwasanya puasa Ramadan Ustaz ini pertama kali disyariatkan pada bulan ini, bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Bulan Sya'ban tanggal 10 tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ada tahap-tahapnya. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita puasa tidak sekaligus, tapi ada tahap-tahapnya sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah. Nah, jadi ketika Nabi sudah sampai di Madinah tahun kedua hijrah, akan tetapi sebelumnya 16 bulan, 17 bulan, atau bahkan ada yang mengatakan 19 bulan sebelumnya, itu Nabi sudah terbiasa berpuasa. Walaupun belum disyariatkan puasa Ramadan, tapi Nabi sudah terbiasa berpuasa 3 hari setiap bulan, yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Bahkan begitu kedatangan Nabi pertama sekali datang di kota Madinah, beliau bertanya kepada orang-orang yang ada di kota Madinah. Mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, yang kita kenal dengan puasa Asyura. Jadi sebelum Ramadan ini disyariatkan, itu Nabi sudah dulu berpuasa Asyura, dan beliau sudah terbiasa berpuasa selama 3 hari setiap bulan, yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Lalu turunlah ayat Al-Quran. Ayat bunda berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan satu ayat setelahnya. Jadi tahun kedua turun ayat ini, Al-Baqarah 183 dan Al-Baqarah 184 Ustaz. 183, 184. Ini tahap pertama disyariatkan puasa. Apakah sudah sama dengan puasa kita saat ini? Tentu saja tidak. Ya. Jadi ketika disyariatkan di ayat itu disebutkan yang mampu untuk berpuasa silahkan berpuasa, yang tidak mampu boleh digantikan dengan membayar fidyah. Artinya puasa diwajibkan. Tapi bagi yang tidak mau berpuasa tidak masalah, tapi diganti dengan fidyah. Puasa juga boleh, gak puasa juga boleh, tapi diganti dengan fidyah. Ini tahapan yang pertama.
Dari sini kita lihat bagaimana Allah mensyariatkan suatu ibadah itu tidak sekaligus tapi bertahap, pelan-pelan. Bagaimana Allah memerintahkan puasa itu juga bertahap, tidak sekaligus. Kita mengajak orang berdakwah juga pelan-pelan, tahap demi tahap. Lalu sebagian berpuasa dan sebagian tidak berpuasa, membayar dengan fidyah. Tahun kedua hijrah. Ketika melihat kondisi ini, lalu Rasulullah SAW ini memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ayat setelahnya 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Yang dulunya masih bisa digantikan dengan fidyah, maka sekarang siapapun yang bisa melihat bulan, yang bisa melihat hilal, sudah tahu waktu Ramadan, maka wajib bagi dia untuk melakukan puasa. Ini tahap yang kedua, diwajibkan semuanya kecuali dua golongan. Yang pertama orang-orang yang sakit, yang kedua orang-orang musafir. Maka kalau di antara kita ada yang tidak ingin berpuasa, maka berdoalah pada Allah, ya Allah berikanlah kami sakit ya Allah agar tidak bisa berpuasa. Atau musafir. Di dalam Al-Quran disebutkan yang tidak diwajibkan puasa musafir dan orang-orang yang sakit. Sehingga puasalah semuanya. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah, Rasulullah dan para sahabat semuanya berpuasa kecuali dua golongan ini. Artinya perintahnya meningkat sedikit. Meningkat sedikit. Lalu setelah itu Rasulullah melihat kondisi kaum muslimin yang berpuasa seluruhnya. Di antara mereka banyak yang mengeluh, Bapak Ibu. Ini puasanya dari Isya sampai Isya lagi, tidak ada sahur. Banyak yang mengeluh. Salah satu di antara orang-orang yang mengeluh adalah ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah. Dia seorang pekerja keras, dia bekerja di siang hari, dia banting tulang mencari nafkah untuk keluarganya di siang hari dalam keadaan puasa. Sehingga masuk waktu maghrib, pulang ke rumahnya ingin berbuka puasa. Qais bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan atau minuman yang bisa aku minum, yang bisa aku makan untuk membatalkan puasa pada maghrib ini? Istrinya mengatakan, bang, kita nggak punya makanan, kita nggak ada minuman di rumah. Lalu dia katakan, bukankah aku bisa berbuka puasa denganmu, wahai istriku? Boleh nggak Pak kita berbuka puasa dengan istri? Boleh. Membatalkan puasa dengan istri? Boleh. Lalu istri Qais bin Sirmah ini mengatakan, tidak wahai suamiku, tunggulah di sini, istirahat sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu sehingga aku bisa membatalkan puasa. Istrinya keluar cari makan dan jauh. Begitu istrinya pulang ke rumah, ternyata suaminya sudah ketiduran. Karena lelah, karena capek, dia ketiduran. Lalu masuklah waktu Isya, dan aturan pada saat itu barang siapa yang sudah tertidur setelah waktu maghrib, maka tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri kapanpun dia tertidur. Harus berpuasa lagi sampai besok maghrib lagi. Kan berat ini. Berat nggak Pak? Berat. Kita seharian bekerja, kita lelah, kita capek. Lalu pulang ke rumah maghrib ketiduran. Begitu bangun kita nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Oh, terbangun jam 10 malam. Dari jam 10 malam tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Dan ini dikeluhkan oleh para sahabat semuanya. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab juga pernah tergelincir
Beliau ceritakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang budak di rumahku. Suatu saat dia tertidur. Lalu aku pulang dan berhasrat kepada budakku tersebut. Dia katakan, 'Wahai tuanku, wahai Umar bin Khattab, aku sudah tertidur.' Budaknya tidur. Bangun jam 11 malam, bangun jam 12 malam, tidak boleh disentuh lagi. Itu sudah dalam keadaan berpuasa. Berpuasa. Jadi tahap yang pertama, ini ada yang berpuasa dan ada yang tidak boleh berpuasa, Ustaz. Boleh bayarin fidyah. Lalu yang kedua, semuanya diwajibkan berpuasa kecuali musafir dan orang yang sakit. Dan puasanya dari malam hari sampai maghrib besok. Lalu turunlah ayat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Turunlah ayat puasa yang terakhir ini. Allah katakan telah dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian di malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka ini pakaian bagi kita dan kita pakaian bagi mereka. Artinya sudah boleh makan, sudah boleh minum, sudah boleh melakukan hubungan suami istri sampai datangnya waktu subuh. Dari situlah baru mulai berpuasa. Maka ayah bunda dimulakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang seperti ini pun masih berat bagi kita. Berat berpuasa dari subuh sampai datangnya waktu maghrib. Berat menahan nafsu kita terhadap makanan, terhadap minuman, atau terhadap pasangan kita. Ini terlebih pasangan-pasangan yang baru menikah nih Ustaz nih, ya. Yang baru menikah di bulan Rajab ini, yang baru menikah di bulan bulan Sya'ban ini, atau di bulan Rajab kemarin, ya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati. Jangan sampai di siang bulan Ramadan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa ini berat Ustaz. Ya, sangat berat, ya. Bahkan ada orang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, celakalah bagiku wahai Rasulullah. Kenapa engkau datang-datang tiba-tiba mengatakan celaka? Beliau katakan, hari ini di siang Ramadan aku telah tergelincir wahai Rasulullah. Aku bergaul dengan istriku wahai Rasulullah. Kami lupa, dua-duanya lupa. Nggak tahu apakah benar-benar lupa atau pura-pura lupa, atau pura-pura khilaf gitu ya. Aku dan istriku lupa wahai Rasulullah, dan kami melakukan hal yang terlarang di bulan suci Ramadan. Bagaimana wahai Rasulullah? Nabi katakan, bagimu diwajibkan untuk memerdekakan budak. Kafaratnya, tebusannya, merdekakanlah seorang budak. Dia katakan, wahai Rasulullah, dari mana aku memperoleh harta, dari mana aku memperoleh uang untuk memerdekakan seorang budak, sedangkan aku adalah orang yang sangat miskin wahai Rasulullah. Lalu Nabi sampaikan, seandainya engkau tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka puasalah sebanyak 60 hari 2 bulan berturut-turut sebagai kafaratnya. Dia katakan, wahai Rasulullah, jangankan 60 hari 2 bulan, yang 30 hari saja wahai Rasulullah, ini kami sudah kecolongan, apalagi yang 60 hari. Kalau engkau tidak mampu, maka berikanlah makanan kepada 60 orang fakir miskin. 60 orang untuk mengganti 60 hari. Lalu dia katakan, wahai Rasulullah, seandainya ada orang yang berhak diberi makan, maka kami adalah orang yang pertama yang berhak untuk menerima makanan tersebut. Kami ini miskin wahai Rasulullah. Nabi jadi bingung Bapak Ibu. Bingung untuk memberikan kafarat kepada orang yang telah melanggar tersebut. Yang pertama, dia sudah berdosa, sudah melanggar. Lalu kafarat memerdekakan budak dia tidak mampu. Berpuasa 2 bulan dia tidak mampu. Memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin dia tidak mampu. Lalu Nabi melihat ada seseorang yang membawa kurma 1 keranjang.
Dipanggil, datanglah ke sini. Diambil kurma tersebut, wahai saudaraku, sedekahkanlah kurma ini kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Dia katakan, wahai Rasulullah, kami ini orang miskin, wahai Rasulullah. Kalau begitu, ambillah kurma ini dan sedekahlah kepada keluargamu. Lalu Rasulullah tersenyum, tertawa. Baru kali ini ada orang di siang bolong di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, bukan dia mendapatkan kafar, malah mendapatkan sedekah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa, ayah bunda? Ada hal-hal yang harus kita jaga pada bulan suci Ramadan ini. Larangan-larangan Allah, hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi jangan sampai membuat kita terbebani dengan puasa Ramadan. Karena disyariatkan bertahap. Dari tahun kedua hijrah sampai sekarang ini bertahap. Dalam mengajak orang bertahap. Anak-anak diajak berpuasa juga bertahap, Ustaz. Suruh mereka puasa 10 sampai jam 10, besoknya sampai jam 12, besoknya sampai sore, yang besoknya full 1 hari, kemudian besoknya lagi kalau sudah bisa 3 hari berturut-turut, kemudian kalau sudah bisa terus ditingkatkan secara bertahap. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya dengan ibadah Ramadan ini Allah menginginkan bagi kita kemudahan-kemudahan, Allah tidak menginginkan bagi kita kesusahan. Jangan mempersulit diri, jangan mempersulit anak-anak, dan jangan mempersulit orang lain dalam beribadah. Maka mudahkanlah. Karena Nabi sendiri mempermudahkan kepada para sahabat-sahabatnya. Barangkali seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya.